斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 56, melompati level untuk membunuh rubah setan 3. Bagian dalam gua agak dingin, tetapi luasnya tidak kecil, jelas lebih dari cukup bagi Xiao Yan untuk hidup sendiri. Dia melirik dengan hati-hati ke tanah di dalam gua selama beberapa putaran. Setelah tidak menemukan apapun yang ditinggalkan oleh binatang buas, dia sedikit lega. Dia mengeluarkan bahan lapangan yang disiapkan dari cincin yang diberikan oleh Xiao Long, dan di dalam gua, tempat tidur lembut dan kering dibangun. Setelah memasang beberapa bahan hidup yang diperlukan, Xiao Yan memblokir pintu masuk gua dengan batu-batu besar sehingga hanya satu orang yang bisa melewatinya. Dia akan menghabiskan banyak waktu di sini. Keamanan adalah hal yang paling penting. Setelah melakukan ini, Xiao Yan menepuk debu di tangannya, melihat ke gua yang remang-remang, dan merenung sebentar, lalu mengeluarkan 3 batu bulan dari cincin itu, dan meletakkannya dilekukan di dinding batu di sekitarnya. Cahaya menerangi gua. Melihat gua baru, Xiao Yan menyeringai dan duduk di ranjang empuk. Dia menghela nafas panjang lega. Dia segera menyilangkan kakinya, dan meletakkan tangannya di mudra latihan kultivasi di depannya, dan perlahan menjawab dengan energi dendam yang terkuras di dalam tubuh saat beraktivitas seharian. Setelah keheningan Xiao Yan, napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sebuah siklus sempurna terbentuk antara setiap napas dan setiap napas, dan aliran samar energi Kaisar Asal Ki akan memancar keluar dari ruang sekitarnya, dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan bersama dengan napas Xiao Yan. Di antara mereka, setelah meridian disempurnakan, mereka disimpan dalam jaringan meridian di perut bagian bawah. Saat berkultivasi dengan tenang, pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya, dan penglihatan batinnya yang aneh memungkinkannya untuk melihat dengan jelas dendam pendendam yang mengalir tanpa tergesa-gesa. Pikiran melewati beberapa meridian utama dan akhirnya sampai ke perut bagian bawah. Topan, dasar Doki, perlahan-lahan berputar dan muncul dalam garis pandang Xiao Yan. Melihat Doki kemerahan yang terus-menerus dimasukkan ke dalam jaringan meridian dari meridian, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan pikirannya perlahan menarik diri dari tubuh. Setelah Doki di tubuhnya benar-benar pulih, dia membuka matanya. Hehe, versi lengkap Fen Jue benar-benar luar biasa. Xiao Yan merasakan energi dendamnya pulih berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya, dan hatinya juga lega. Setelah sembuh, Xiao Yan menghubungi Zhan Lao lagi. Zhan tua, tempat penampungan sudah siap, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Xiao Yan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Jangan khawatir, kamu masih perlu menyiapkan beberapa hal untuk memasuki pemakaman domain iblis. Sekarang kekuatanmu tidak bisa masuk ke lapisan bahan obat, jadi barang-barang ini harus diperoleh di pegunungan Tianmo. Zhan tua di Zichen Void Pagoda Roh menjawab. Setelah Zhan Lao selesai berbicara, nama 3 bahan obat asing muncul di benak Xiao Yan. Rumput darah, cabang pengumpul roh, buah ajaib. Rumput berdarah dapat menahan serangan energi darah, melindungi dirinya sendiri dan ketenangan pikiran, dan sangat penting untuk pergi ke kuburan iblis. Cabang pengumpulan roh bahkan lebih diperlukan, dapat menghabiskan energi pertempuran di dalam tubuh. Seketika dikembalikan ke keadaan puncak, dalam keadaan darurat, itu mungkin menyelamatkan nyawa, dan buah ajaib. Bahan obat semacam ini sangat langka, bahkan dalam jumlah rumput hantu darah yang sudah langka, itu puluhan kali lebih banyak daripada dia, tetapi efeknya secara alami adalah yang paling kuat. Ini memiliki efek mengubah iblis. Di beberapa kuburan, sering ada iblis yang mati dan menjadi roh jahat. Roh itu berubah menjadi genangan darah, dan buah ajaib ini secara alami suatu keharusan untuk memasuki kuburan. Bahan obat yang diminta oleh Zhan Lao untuk ditemukan oleh Xiao Yan adalah bahan obat yang sangat berguna, tetapi juga sangat langka dan berharga. Misalnya, rumput gelap darah, yang dapat dijual dengan harga 5.000 koin emas di pelelangan, menunjukkan betapa langkanya itu. Namun, untuk bahan obat langka, hampir setiap tanaman dijaga oleh binatang ajaib yang sangat kuat, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan bahan obat ini. Xiao Yan berjalan keluar dari gua perlahan, melihat pegunungan Tianmo yang tak berujung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Tubuhnya tiba-tiba bergegas ke kejauhan, kekuatan jiwa luar biasa, dan dengan bantuan kekuatan jiwa, tidak ada keraguan bahwa dia sedang mencari orang-orang ini dengan energi spiritual super tinggi. Ramuannya jauh lebih sederhana, tapi Xiao Yan mencari di sekitar pegunungan Tianmo untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak bahan obat yang dia butuhkan, jadi dia hanya bisa tertawa getir. Sepertinya bahan obat yang begitu berharga hanya dapat ditemukan di bagian yang lebih dalam Pegunungan Tianmo, tetapi untuk kedalaman pegunungan Tianmo, Xiao Yan juga sangat takut.
Xiao Yan merasa bahwa masih ada kekuatan spiritual yang kuat dari bahan obat. Setelah mencari begitu banyak tempat dengan kekuatan spiritual yang kuat, tidak ada bahan obat yang dikatakan Tuan San. Jika dia tidak dapat menemukannya di sini, Xiao Yan tidak punya pilihan, tetapi untuk masuk lebih dalam ke pegunungan Tianmo. Mengandalkan kemampuan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan perkiraan arah energi berlimpah di sekitarnya, dan sekarang dia berjalan menuju tempat di mana dia merasakan energi paling banyak. Sepanjang jalan, meskipun ada beberapa bahan obat yang tidak terlalu saya butuhkan, tapi mereka semua dipetik satu persatu oleh Xiao Yan dan dimasukkan ke dalam naji. Bahan obat ini selalu berguna. Siang adalah periode waktu ketika monster berkurang di siang hari. Xiao Yan menyadari hal ini, jadi dia secara khusus memilih waktu ini untuk keluar mencari bahan obat. Sepanjang jalan, dia jarang bertemu monster yang keluar untuk makan. Kadang-kadang, ketika dia bertemu satu atau dua, dia menyadarinya sebelumnya dan menghindarinya. Sosok itu dengan cepat melewati penutup beberapa semak-semak, dan tumpukan batu kecil berwarna merah darah muncul di mata. Di belakang tumpukan batu, ada dinding gunung dengan tanaman merambat berwarna merah darah yang menyebar di atasnya. Melihat tumpukan batu berwarna merah darah, Xiao Yan menggosokkan kedua tangannya. Konsentrasi energi di sini adalah yang terkuat yang bisa dia rasakan di sekitar beberapa mil. Matanya yang tajam perlahan menyapu bebatuan merah darah. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan berhenti di rumput merah darah kecil di dinding gunung di belakang bebatuan. Rumput tumbuh dari bebatuan yang berantakan. Memanjang keluar dari tengah, di sana adalah bau darah yang samar. Rumput darah. Xiao Yan berseru kaget. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan jejak binatang buas. Setelah mengamati sebentar, Xiao Yan menjabat tangannya, dan penguasa kuno api abadi Heng muncul di udara. Di tangan Xiao Yan, yang memiliki api berbeda dan penguasa kuno, akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Roh Xiao Yan sangat terkonsentrasi, dan angin dan rumput di sekitarnya tidak dapat lepas dari penyelidikannya, karena Xiao Yan tidak percaya bahwa bahan obat yang berharga seperti itu tidak akan dijaga oleh binatang ajaib, yang tidak masuk akal. Meskipun Xiao Yan adalah jiwanya, kekuatan kaisar, di ruang ini, Xiao Yan tidak dapat mendeteksi keberadaan seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Saat dia semakin dekat ke rumput berdarah, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dia berhenti di langkahnya, mengerutkan kening, dan dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Bang! Tepat ketika Xiao Yan berbalik, bayangan ungu besar di atas dinding gunung runtuh seperti gunung raksasa, benar-benar menghalangi retret Xiao Yan. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 57, melompati level untuk membunuh rubah setan 4. Melihat binatang raksasa yang tiba-tiba muncul, Xiao Yan berkeringat dingin di punggungnya, dan rasa dingin muncul di punggungnya. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah rubah iblis besar yang ditutupi dengan warna ungu secara bergantian. Rubah iblis ini mungkin tingginya lebih dari 10 meter. Itu ditutupi rambut panjang, dan taring menonjol dari mulutnya yang besar dan mengerikan. Sepasang darah murid raksasa merah, memancarkan niat membunuh brutal. Matanya melintas melalui rambut ungu, dan Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Aku khawatir kekuatan rubah iblis ini ada pada mendiang Kaisar Yixingdou. Xiao Yan diam-diam menebak bahwa jika itu adalah tahap akhir dari One Star Dodi, akan mungkin untuk menghadapinya. Xiao Yan dengan erat memegang penguasa api abadi kuno di tangannya. Bang! Bang! Mulut raksasa rubah iblis terengah-engah, dan pupil merah darahnya menatap manusia yang tiba-tiba masuk ke wilayahnya. Cakar besar menekan tanah dan menghancurkan beberapa kerikil menjadi bubuk. Melihat rubah iblis yang tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuhnya, Xiao Yan menelan, "Zan tua, apa peluang saya untuk menang melawan orang ini?" Xiao Yan bertanya, sekarang mungkin hanya Zan yang tahu berapa banyak rubah iblis rubah ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Amethyst Demon Fox, memang sulit untuk menghadapi kekuatanmu saat ini. Peluang menang tidak lebih dari 30%, tetapi rumput berdarah ini sangat langka, jangan lewatkan kesempatan itu. Kata Old Zan lembut, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sia-sia sekilas, hidup lebih penting atau bahan obat lebih penting. Xiao Yan tidak punya pilihan selain memfokuskan pandangannya pada rubah iblis lagi, dia mengalihkan pandangannya dengan hati-hati ke sana, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ada bekas luka yang sangat mengerikan di perut bagian bawah rubah iblis. Bekas luka hampir sepenuhnya merobek perut bagian bawah rubah iblis, dan ketika rubah iblis memutar tubuhnya, darah segar mengalir terus-menerus, menodai rambut ungu di dekatnya dengan warna merah darah. Dilihat dari penampilan luka yang mengerikan, itu seharusnya terluka oleh semacam binatang buas berbentuk cakar, binatang yang terluka umumnya sangat maniak, dan Xiao Yan yang sial tampaknya baru saja masuk ke wilayah iblis yang terluka parah ini, rubah tengah. Sepertinya rumput berdarah ini telah menarik banyak musuh untukmu. Xiao Yan berkata dengan santai, binatang berbentuk cakar pasti menyukai rumput berdarah ini, dan mereka mungkin kalah dan kabur pada akhirnya, tapi mereka menyerah. Rubah iblis membawa trauma besar, matanya tertuju pada luka mengerikan dari rubah iblis yang terus mengucurkan darah. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, tetapi hatinya bergerak. Meskipun dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa mengalahkan rubah iblis yang kekuatannya berada di tahap akhir. Kaisar Dou Bintang 1 manusia.
Namun, situasi saat ini tampaknya menguntungkannya. Xiao Yan mengepalkan penguasa kuno Yi Wo Heng dengan erat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi monster dengan kekuatan Dodi. Hari ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk menahan diri lagi. Tindakan Xiao Yan tidak diragukan lagi merupakan provokasi ke rubah iblis yang mudah tersinggung. Pada saat ini, binatang ini membanting cakarnya dengan keras ke baju besi yang keras di dadanya, membuat suara dentang. Kaki raksasa bergerak, dan rubah iblis menyerang Xiao Yan dengan mata merah. Energi putih dengan cepat mengembun pada cakar besar, dan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuh Kaisar Yan. Di sekitar Xiao Yan, puluhan nyala api tiba-tiba muncul, dan nyala api yang mengepul mengalir ke tubuh Xiao Yan di bawah kendali Xiao Yan. Itu meraung dari tengah dan berubah menjadi naga api, melayang di sekitarnya, dan penguasa kuno api abadi juga menjadi besar. Xiao Yan menampilkan tubuhnya di belakang tubuh Dodi, dan sosoknya langsung membesar puluhan kali. Ukuran tubuh Dodi dapat dikontrol. Xiao Yan menyimpannya pada tingkat sedang. Tubuh besar tidak berarti kekuatannya kuat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius, dan dia menghela nafas dalam-dalam angin dan guntur. Dia meraih penguasa kuno yang terbuat dari 22 api yang berbeda, dan memegangnya di tangannya. Dengan satu langkah, penguasa kuno api yang cemerlang, adalah untuk memotong ruang, dengan kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya, menebas rubah iblis dengan ganas. Di persimpangan hidup dan mati, Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya. Badai energi yang menakutkan menyapu, dan pohon-pohon dan batu-batu di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap, tetapi darah di sekitar rumput tidak terluka sama sekali. Xiao Yan juga memperhatikan situasi aneh ini dengan matanya, dan diam-diam berkata, sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Penguasa abadi api abadi Xiao Yan menebas rubah iblis. Sekarang penguasa abadi api abadi Xiao Yan adalah senjata yang dipadatkan oleh Skyfire. Meskipun dikatakan sebagai bentuk Skyfire yang tidak lengkap, kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan, karena rubah iblis terluka parah, tidak mungkin untuk menghindari serangan kuat Xiao Yan, dan tubuh besar Xiao Yan dibuang secara paksa. Rubah iblis, yang dipukul begitu keras, berdiri dalam sekejap seolah-olah tidak apa-apa, terengah-engah, aum. Pertahanan yang kuat, Xiao Yan juga diam-diam bersukacita, jika bukan karena rubah iblis terluka, aku khawatir pukulan ini tidak akan bisa mengenai sama sekali. Namun, setelah menerima pukulan penuh dari penguasa Yi Wo Heng Xiao Yan, luka di perut rubah iblis meledak lagi, dan darahnya seperti air mengalir, mewarnai tanah di bawahnya menjadi sangat merah cerah. Bagaimanapun, itu adalah monster dengan kekuatan Dodi. Meskipun kecerdasannya tidak tinggi, dia masih tahu situasi di tubuhnya. Dengan raungan, dia berbalik dan melarikan diri. Melihat rubah iblis yang hendak melarikan diri, senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan, yang sudah kehabisan kekuatannya, dan berkata dengan lembut, kami telah mencapai tahap ini, bagaimana kami bisa membiarkan harimau kembali ke gunung? Yan Xuan meledak, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan rubah iblis yang hendak melarikan diri lebih dari 10 meter darinya. Dia memegang penguasa api abadi kuno di tangan kirinya, dan tangan kanannya langsung membesar. Rubah iblis itu terhempas ke bawah dengan ganas. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.